Ininya. Iya. Iya betul. Bisa dapat. Kumpulnya di sini gitu ya? Ya kumpulnya langsung di sini aja. Oke, sorry. Main di ikan. Dari sana. Kita di sini, kita muter pulang gitu. Bayangan penampakan. Sini ya, area yang teduh. Jaringan nggak bagus. Dah. Di perem dulu. Taninnya udah ini. Tangannya udah di. Betul hilang ya? Ini 3 tahun fermentasinya ya. Waduh, Lama kali. Tuh. waduh, bekas-bekas. Ya. Oh, Kalau kopi yang baru itu warnanya kayak begini. Ya. Ini campurannya apa aja? Kalau ini murni masih murni. Berapa yang digiling? Banyak itu di. Nah, yang menyebabkan jamur itu sebetulnya kokopit yang baru ya. Ya. Dia itu terus kemudian si airnya itu terlalu banyak, itu yang jamur. Rendamannya. Terlalu banyak. Dipakein air ya. Yang bagus yang gimana yang bagus? Banyak juga serabut-serabutnya ikut Masih agak merah-merah gitu. Iya, Ini direndam. itu belum bagus buat tanaman ya. Iya, masih banyak mengandung minyak. Pantesan Nah, jadi kebanyakan mereka dari daun. Makanya kan. Kalau di hutan kan mereka begitu aja ya, Iya, Pak. iya. Oh, iya. Makanya kan ini pertumbuhannya seragam ya. Iya. Seragam. Ini apa? Jadi bekas pakai. berapa nih? Udah besar gini. Kemarin saya juga Kiri itu. Janda bolong ya. 45 bukan? Ya udah 45 lebih. Ya janda bolong ya Pak ya. Ibu tinggal di mana? Duren sawit kalau tempat. Tapi kalau tempatnya saya Cinere sih. Oh, duren sawit. Kan berapa? Satuannya itu? Kalau saya menghargakan untuk perawat 5.000 dari semua jenis tanaman. Oh, 5.000 satu. itu perawat. Kalau beli putus, Kalau beli putus 20.000. satu gini. Pada mitra, kita daripada kayak yang lain menyentuh mitra itu. Harganya harga mitra dong. Harganya harga pasaran. Harga pasar. Nah, harga pasaran 20.000 beli. Ini 20.000 tuh belum media tanamnya, belum segala macam begitu ya. Iya. Media tanam rapotnya kira-kira berapa tuh? Media tanam itu 1 karung 15.000. Nah jatuhnya satu pot. Ya, tacap lagi bisa Iya kan? bisa. Di cutting nih Bu, tinggal potong Cutting, per ya. perluas aja. Perluas, cutting lagi. Tapi nanti dikasih obat dulu. Halo, selamat sore.
Saya Indah dari DNIKS dan ini ada Kang Tis dari Pelita Desa. Kami ingin melakukan seputar interview singkat terkait Pelita Desa dan mengingat tindakan lanjut kami dari seminar ekspor oleh bekerja sama dengan Pelita Desa. Kang Tis, saya mau bertanya sedikit tentang Pelita Desa. Baik, Mohon ya, dijelaskan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah saat ini Pelita Desa Nusantara ya bergerak dalam ekspor tanaman hias. Ya. Nah, dan kita membangun jaringan kemitraan juga dengan beberapa elemen masyarakat. Jadi seperti ada kelompok tani, kemudian masyarakat biasa dan yang lainnya. Nah, dan yang saya pegang ini adalah salah satu jenis tanaman yang bisa kita kerjasamakan. Oh iya. Nah, namanya kaladium ya, kaladium. Iya. Nah, ini manfaatnya itu yang pertama sih untuk sirkulasi udara. Oh iya. Dan yang kedua, ketika kaladium ini disimpan di dalam ruangan pun, selain untuk sirkulasi udara, bisa menambah nuansa yang indah juga gitu. Buat, kalau ruangan. biasanya orang-orang itu kan pakai humidifier ya. Nah ini bisa jadi pengganti humidifier kan? Bisa, ini bisa. Jadi kita bisa lebih hemat lagi ya untuk betul. Dan bermanfaat untuk ekonomi juga. ya, salah satunya adalah untuk meningkatkan ekonomi juga. Siap. Lalu ini seberapa tinggi kah untuk permintaan diekspor kalau untuk jenis ini? Kalau untuk jenis kaladium sementara belum seberapa ya permintaannya. Jadi kita baru coba-coba untuk mengirim jenis kaladium. Semoga saja ke depan ketika kita udah bawa ke sana hasilnya permintaannya sangat bagus gitu. Amin. Tapi sudah pernah dikirimkan untuk ekspor? Kemarin udah pernah beberapa jenis kita coba dan di sana masih dalam tahap perawatan karena kita di sana punya greenhouse sendiri juga. Oh, ada greenhouse juga iya, di sana. Di Turki gitu. Kira-kira yang kemarin sempat dikirimkan ke sana ada berapa ribu jenis untuk yang ini? Kalau untuk jenisnya sih baru 4 jenis ya. Salah satunya kaladium yellow leo. Dan alhamdulillah saat ini masih ada permintaan. Oh, masih ada permintaan. Oke, tadi peserta-peserta kan mencoba untuk praktek menanam jenis tanaman yang ini. Nah, kira-kira apakah kita bisa kembali belajar untuk bertanam dengan jenis tanaman yang lain di suatu waktu next time ya? datang, next time ya. Kita membuka peluang bagi siapapun untuk belajar. Oh, siap. Dan yang penting ketika mau belajar di sini sebelumnya konfirmasi dulu. Gitu. Oh iya, oke. Kira-kira kalau misalkan jenis tanaman ini dipadu-padankan dengan jenis tanaman lain, apakah bisa? Kan biasanya ada yang dikawinkan atau gimana gitu. Kalau kaladium sih dia pertumbuhannya kalau secara secara biasa ya ilmiah itu dari umbi. Oh, dari umbi. Iya, nanti dia itu akan beranak sendiri. Nah, tapi kalau kita memperbanyak jenis tanaman itu dengan cara kultur ya. Iya, kultur jaringan. Jadi hasilnya bisa lebih banyak, namun resiko kematiannya juga lumayan tinggi. Itu nanti bisa diajarkan ke para peserta ya, Pak? Bisa, nanti kalau misalkan pas datang tanaman dari kultur, kita kan ada aklimatisasi nih. Yeah. Nah, proses aklimatisasi itu kalau memang peserta mau belajar, nanti tinggal konfirmasi. Nah, kita di sini per 2 minggu sekali untuk aklimatisasi. 2 minggu sekali ya. Kira-kira kalau untuk perawatan dalam 1 hari ini apakah perlu ditambahin nutrisi kah atau metode penyiramannya bagaimana? Gak perlu berlebihan atau berapa kali sehari gitu? Ya, kalau untuk perawatan tanaman hias sih lebih simpel ya. Untuk perawatannya itu untuk pemberian nutrisi bisa dilakukan dengan seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya, penyemprotan atau penyiraman ya. Namun untuk sehari-harinya biasa dengan air biasa aja, tapi dilihat dari kondisi kelembabannya medianya. Nah, kalau medianya terlalu kering bisa, tapi kalau udah lembab begini ini nggak usah disiram. Nggak usah disiram ya. Iya. Dan untuk
pencegahan hama itu bisa dilakukan sebulan sekali. Sebulan sekali. Tapi kalau udah terkontaminasi hama, itu dilakukan pengobatan ya namanya, itu seminggu sekali. Boleh dikasih tahu untuk nutrisinya, kira-kira bagaimana? Jenisnya seperti apa dan nutrisi seperti apakah yang harus diberikan? Kalau di sini kita biasa menggunakan nutrisi cair. Nutrisi cair. Iya, nah saya di sini saat ini menggunakan nutrisi, alhamdulillah nutrisi fermentasi racikan sendiri. Fermentasi racikan. Iya, dari kotoran hewan dan oh, luar biasa dari kotoran hewan dicampur dengan gula merah, M4. Oh, iya. Dan ada satu lagi bahan yang bisa menggenjot supaya mudah bereaksi gitu. Oh, itu cepat suburnya, cepat tumbuhnya gitu ya? Alhamdulillah sampai saat ini mitra saya lebih kepada menggunakan itu karena nutrisi. Iya, rekomendasi berarti ya? Iya, nutrisi yang saya pakai atau yang saya buat juga itu untuk sayuran pun bisa, untuk misalkan untuk cabai, multifungsi berarti. iya, ya? untuk cabai atau kol apapun, nah itu bisa menambah bobot si buah sayuran tersebut gitu. Apakah bisa stres kira-kira Pak untuk tanaman seperti ini, dan kira-kira stresnya itu di waktu berapa minggu gitu, atau berapa hari gitu? Tanaman bisa stres ketika pindah lokasi atau pindah lingkungan. Nah, ya kalau misalkan di perjalanan, apalagi perjalanan jauh, kemudian cuacanya begitu panas, jadi si tanaman akan stres dulu, baru adaptasi dengan lingkungan baru. Iya, dan daun-daunnya akan mengering gitu? Tergantung. Kalau misalkan terlalu parah, daun-daunnya bisa layu, mengering, berganti dengan yang daun baru. Nah, namun kita juga nanti ada beberapa obat. Kualitas ya? Betul. Ada beberapa obat untuk anti stres. Oh, ada obatnya biar anti stres walaupun dibawa ke pergian jauh. Iya. Bahkan kemarin saya sampai bawa ke Jawa ya. Di Grobogan, mereka ada yang pelatihan dari Grobogan dan bawa bibit tanaman di baki itu, sampai sana alhamdulillah tidak stres. Karena di sini disemprot dulu pakai obat tersebut. Udah diantisipasi dulu. Iya. Dan dilapisi dengan plastik wrapping. Nah, cara kita tahu kalau tanaman ini mengalami stres atau tidaknya, kita mau tahu dengan cara apa? Dengan cara dilihat dari kondisi tanaman. Kalau misalkan dia agak layu, si batang yang ini, yang kedua dari atas ini kan aturan sehat. Kecuali batang ini ya. Batang ini kan udah pasti nih, batang tua. Kalau dia batang yang ini layu atau ininya agak lecet atau gimana, nah itu kendalanya stres. Oh, jadi bisa ditandai dengan dia agak layu gitu. Betul. Agak lemes gitu. Kalau gitu saya terima kasih Bapak untuk waktunya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.